Al-Ghafirul Mu'ti Jawadul Mun'imu Al-Saburul Arhamu Makillana fi ardina tamkina Allahu ya Qudusu ya Burhanu ya Baru ya Hananu ya Mananu ya Muksitu ya Dayanu Kat asma'ukal lisanu biha korona babakal masuna Allahu ya Mawlaku ya Habibu Allahu ya Razaku ya Hasibu Allahu ya Qaribu ya Raqibu Al-Musta'anu Sami'ul Mujibu Inna da'awna kastajib Nagem sing nika rin kok wingi stabil suara tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah rahmat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. الذين صلي في هذا الكتاب السيد والوهلة الشعران اسمع قدر الشيخ أعلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا تنبيه peringatan ta'addad utawa melanggar apa atau ta'addad juga atau malah melanggar atau seyogianya seorang peneliti anggota badannya baik yang zahir maupun yang batin. Anggota badan yang zahir ya semua yang kelihatan nampak kita itu tangan, kaki, panca indera, kemudian hatinya atau kalbunya itu bagaimana? Sobahan wa masaan baik pagi pun sore. Diteliti apakah terjaga atau malah melanggar batasan-batasan Allah. Wahal qamat lan apa to jumeneng atau menang ya, jumeneng itu maksudnya jaga itu tadi. Wahal qamat lan apa to jumeneng apa ado bima kelawan barang umirta kang wis den perintah umirat kang wis den perintahaken apa ado bihi kelawan mah ayane min hotil basari saking ngungkulake paningal menundukkan pandangan wa hifdzil lisani lan juga lisan wal udhuni lan pendengaran kuping wal qalbi lan hati. Nah, ini yang qalbi itu yang batinah tadi. Wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono
lan qalb. Ngatasi arah ikhlas. Aulam taku apa to durung jumeneng apa auto. Ya belum menegakkan batasan-batasan tadi auto itu. Ini semacam introspeksi terhadap diri kita masing-masing, introspeksi diri bahwa apakah auto itu yang udun ya, namanya auto. Fa in ra'a jarihatan fa in ra'a moko lamun ningali sapa abet jarihatan anggota badan suci anggota min jawarihi saking pira-pira anggota badane taat wis taat apa a'dha atau jawari syakara moko syukur sapa abet Allah taala ing Allah taala. Dua itu ada footnote catatan al-jarihah ay al-udhu kal yadi wal lisan. Anggota badan kaya tangan lan lisan. Itu ngandhap wonten penjelasan. Walam yaro lan ora ningali sapa man nafsahu ing awak dhewe keman ahlan ing ahli lidzalika maring mengkono-mengkono taat. Wa in ra'aha maka lamun ningali sapa manha ing a'dha iku tahat di apa campur atau terkontaminasi kotor boleh campur atau kotor bil maksiatin kelawan maksiat minal ma'asi saking pira-pira tercampur dengan satu buah maksiat dari beberapa maksiat. Akhoda mau ngalap sopo abet getun nyesal istighfari lan istighfar. Umma yashkurunu li syukur sopo abet Allah ing Gusti Allah taala hale mauluhur sopo Allah idza lam yaqdir alaihi aksara min tilkal maksiyah. Idza lam yaqdir lamun ari kalane ora nakdirake sapa Allah alaihi ing atase man aksara ing luwih akeh min tilkal maksiati saking mengkono-mengkono maksiat. Nah ini penting. Di pertanyaan awalnya tadi kan meneliti atau mengintrospeksi diri apakah apa ini hafadat menjaga atau ta'adat menyimpang. Kemudian apa namanya atau tadi bahasa apakah atau itu komat ngake melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu diantaranya adalah hudul basar, jaga lisan, qalb dan sebagainya, hati menjaga hati dalam bentuk keikhlasan, keikhlasan atau melakukan itu. Pertama, ketika seseorang itu melihat kita lah, awak dewek niki ketika melihat bagian dari anggota badan itu kok kita sudah melakukan ketaatan, misalnya sampean neng bulan Ramadan maca Quran terus lesane nggo maca Quran mripate nggo ndelok telingane nggo istima' Al-Qur'an. Terus apa meneh? Iya nih, pokoknya atine nggo husnudzon, atine nggo berbagaimana positif dan sebagainya. Kalau dalam posisi ini maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan walam yaro nafsahu ahlan lidzalik. Jangan atau tidak usah melihat berpandangan pada dirinya sendiri bahwa dia itu ahli dalam hal ketaatan itu. Tidak usah. Jadi pokoknya taat gitu.
tapi rasa mikir, rasa nganggep awak dewek niki wis berbuat sing bagus, wis berbuat taat, ndak boleh. Kalau itu nanti dilakukan berarti dia masuk kategori yang. Lalu kalau dia merasa melihat bahwa wa in ra'ahat alat tohat bimaksiatin, kalau itu dia melihat bahwa a'dha'nya itu telah kotor atau bercampur dengan maksiat, maka segeralah nadam dan istighfar. Dan turun nuwun karo Gusti Allah karena tidak ditakdirkan untuk berbuat lebih jelek dari maksiat, lebih besar dari maksiat yang telah dilakukan. Ini sing jenenge ibadah iki ikhlas iki gak usah rasa mikir-mikir iki mau ditampa iki mau bagus apa ndak. Ibadah yang ibadah. Pun niku nek gampangane nek ikhlas niku wis rasa dipikir apa yang sudah dilakukan. Apakah itu tadi misalnya belajar atau mengaji atau ibadah atau sedekah infak ini, apakah itu perbuatan baik? Tidak usah. Walam yaro nafsahu ahlan lidzalik. Tidak usah beranggapan bahwa dirinya telah termasuk orang yang ahli dalam perbuatan ketaatan itu. Bukan, enggak usah sampai ke situ. Karena itu nanti akan merusak nilai keikhlasannya. Sebaliknya kalau untuk kita itu ya, melakukan perbuatan satu maksiat ya segera nadam dan istighfar. Awak dhewe kan kadang-kadang yo jenenge manusiawi ya, kadang-kadang secara manusiawi orang itu butuh mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendasar dalam hidup seseorang. Di antaranya adalah kebutuhan eksistensi diri, itu dalam psikologi itu ada. Bagaimana eksistensinya dianggap oleh orang lain misalnya. Sehingga mungkin masih berpikir yang manusiawi. Nah, keikhlasan itu sebenarnya melampaui itu. Melampaui dari sisi-sisi manusiawi tadi. Orang butuh dipuji, orang butuh dihormati, orang butuh secara fisiologi juga butuh makan, pakaian dan sebagainya. Secara jiwa juga butuh diakui dan diterima oleh komunitasnya. Kadang-kadang masih mikir-mikir. Munculnya nanti apa? Di situ keikhlasan itu yang akan menjadi terkontaminasi anggapan-anggapan kita sudah berbuat baik. Misalnya apa? Ta'ajub apa ya? Ujub ya? Ujub atau riya dan sebagainya. Tapi untuk kita sebagai pemula ya, ini kan ngilmune wong wis dhuwur lah ya. Wis wali ya. Awake ngilmune sih kaya sampean-sampean ku ya dilakoni setekane mawon. Kebiasaan ya, jadi dalam ilmu pendidikan itu kadang-kadang dimulai keikhlasan kadang melalui pendidikan pembiasaan. Mau ora ikhlas tapi wong wis terbiasa, itu insyaallah muga-muga dadi ikhlas. Ojo Quran suarane diserok-seroke misalnya. Wah, tadarus bengi aku salon piye ben suci awalnya mungkin ben krungu karo cah lanang, ben krungu karo cah wedok-wedok misalnya. Suarane kok mantep ganteng. Wah, ma ajmala rajul. Wah. Rajul itu siapa? Terjadi itu pernah dulu waktu saya mondok di pondok dulu itu, saya dapat cerita malah dari istri saya. Jatuh cintanya karena mendengar suara adzan santri putra itu. Tapi menikahnya akhirnya enggak dengan yang dicintai, berarti PHP ya. Ya, patah hati dia. Jadi ada cewek teman punya bocah itu cerita. Malah wong Kebumen jadi, wong Kebumen. Waduh. Cerita ada anak santri Jawa Timur, adanya bagus, kiroahnya bagus. Bu, krungu apa anda ya? Dulunya mungkin di api-api ya, tapi menikahnya enggak
tidak dengan itu. Bagi yang putra mungkin awalnya pembiasaan, biasalah. Apik utawa tapi karena pembiasaan tadi harapannya adalah terbiasa menjadi sesuatu yang tidak dipikirkan lagi. Cara mendidik anak kecil kan begitu. Anak-anak kecil itu kalau dilatih supaya dia dermawan itu ya diwarai supaya memberikan uang kepada orang yang sa'il atau mungkin ke masjid, ke kotak masjid yang naruh yang disuruh anak-anak itu. Pembiasaan terhadap anak lama-lama menjadi kebiasaan watak dia, menjadi tabiat dia dan tidak kemudian dalam pikiran muncul ini dalam atau sudah di kotak amal atau memberi orang. Itu diantara cara metode kan ya, diantaranya ada pembiasaan, ada keteladanan pembiasaan. Momen masalah hati itu ya hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu. Mula orang kan hanya nahnu nahkumu bid-dhawahir. Kita hanya melihat secara dohirnya saja, menghukumi dohirnya. Ya husnudzan saja. Kita juga begitu. Arpong ibadah, amal, semangat dan sebagainya mungkin unsur awalnya ada unsur duniawi dan sebagainya, tidak masalah. Bukan tekan makomi dewi. Awak dewi ini isih makomi asbab. Nah, kalau di Al-Hikam itu masih makom asbab, belum sampai makom tajrid. Tuh, menjadi makom wali itu belum sampai. Tapi ini karena kadung ngajinya kadung kitab wali ya udah nggak apa-apa. Ngajinya ini jangan ngaji kitab tingkat tinggi. Ngajinya wis pasca apa aliyah atau sudah siswa dan sebagainya. Tapi sebagai pengetahuan ya kita tahu masalah sebagai pengetahuan. Ya syukur nanti kemudian secara bertahap sampai ke sana. Tetapi kita juga realistis, ya kita masih banyak kekurangannya. Termasuk kemarin dalam hal taubat saja kita masih dalam taubat yang masih bidayah, masih pendahuluan kan begitu. Supaya urusannya taubat nenggon perkara sing kaitannya dengan mentobati dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil, kabair, sohoir, kemudian makruhat, kepada mungkin agak lumayan itu sampai apa yang terlintas itu kerentek. Yang sudah tinggi itu kan torfata ainin sekejap mata saja kok keluar dari atau lepas dari syuhud kepada Allah itu harus diistighfari, itu yang tingkat wali, tingkat tinggi. Nah kita masih tingkat supaya bicaranya saking dosa gede ya jangan sampai, kalau bisa kemudian dosa kecil ya kita istighfari. Nah, istighfar terhadap dosa kecil sama makruhat ini masih sering kita lakukan saya kira. Dosa-dosa cilik lah kalau Dewi bisa melihat masing-masing. Nah itu tingkatannya memang masih di pembukaan tobat, ya. Masalah. Terus walam yabtali lan ora nyubuh atau mencoba itu maksudnya menguji. Walam yabtali lan ora nguji sapa Allah jawarihahu ing pira-pira anggota badane man abad allati asad kang wis maksiat apa jawari bil amrodi kelawan rupa penyakit-penyakit lan pira-pira penyakit wal jarahati lan pira-pira tatu wal damamil lan pira-pira wudun. Damamil itu dimalun, ada makna wudun ya, jengane anggota badan kadang-kadang kan wudunan. Wal qaruhi lan nanah itu atau mengatakan penyakit lepra atau apa. Jadi bersyukur karena tidak diuji dengan anggota badan itu terkena penyakit jarah, terluka atau damamil kuruh. Fa inna kulla udwin maka sak temene saben-saben anggota iku istahaqqa ngahaki apa udwun nuzulal balai ing tumurune bilai atau coba bihi kelawan udwun
Sebab pada saat maksiat sebetulnya anggota itu berhak untuk mendapatkan ujian dari Allah. Tapi bersyukurlah kalau tidak sakit. Nah ini sampai di sini akhirnya kan juga ada pemahaman ulama bahwa penyakit itu sebetulnya adalah bentuk daripada ujian atau kompensasi dari dosa yang dilakukan orang. Itu ada pendapat ulama mengatakan bahwa penyakit atau mungkin musibah sesuatu yang menimpa seseorang itu ada yang mana itu sebagai ujian atau sebagai kompensasi, sebagai pelebur kafarah terhadap dosa yang sudah dilakukan orang tersebut. Jadi bisa diambil positifnya juga. Nek meriang ini berarti aku lagi dikurangi dosa nih. Itu ada yang menilai seperti itu dari sisi ini. Hal ini menunjukkan itu. Jadi, inna kulla 'udwin istahaqqa nuzulal bala bihi. Kalau dalam posisi maksiat. Oh, bocah santri gudigen wae. Lagi kira-kira dosanya apa ya? Kalau dalam konteks ini ada yang maknai seperti itu, mungkin ada maksiat, bisa jadi itu sebagai yang bebungah ya, bisyarahnya. Oh, itu tandanya ngilmu ini lagi mulai meresep. Nahwune atau sorofe lagi mulai meresep nang awak gudiken munculnya. Nah, kira-kira untuk bebungah biar jangan sedih ya, santri diseneng-senengi gudiken. Kita urung gudiken, urung santri, urung meresep ilmune, kira-kira begitu. Wah, ada nggak santri yang nggak gudiken kira-kira di pondok? Nggak pernah merasakan gudiken. Zaman sanawiyah aliyah saya merasakan, tapi ketika mahasiswa enggak. Alhamdulillah. Faktornya nggak tahu, mungkin resep ya, ketika sanawiyah aliyah ilmunya baru meresep gitu, nggak tahu. Tapi begitu kuliah ya mungkin sudah malu kalau gudiken, langsung ditambani, langsung wadus, bola bali yang perlu atus bengi terus, nah, junub sekalian ya. Junub karena gudiken ya, dia dusi besar. Walam yabtali. Mana tadi? Fa'lam dzalika ya akhi. Fa'lam ngerti sapa sira dzalika mengkono keterangan ya akhi sedulur ingsun wal zam lan tetep kono sira at-taubata ing taubat. Tetaplah bertaubat wa baghid lan bendu sira dunya ing dunya tabaan krana anut lillahi taala maring Allah taala. Fa innallaha ta'ala, fa innallaha muka satemene Allah taala iku lam yandur ora ningali ora mirsani sapa Allah ilaiha maring dunya mundu khalqi kamu awit den ciptaakane awit den ciptane atau den diciptaaken nggih mundu khalqi awit saking nyiptane Allah ing dunya li syiddati uhdihi karena banget bendune Allah lah kaduwe dunia, maksudnya bentuk ini maksudnya tidak mempertimbangkan kepada duniawi, hal-hal duniawi. Wa fil hadis lan ikut tetap indah hadis. Tawi rupane hadis hubbul mali was sarafi yang butani an nifaqa fil qalbi. Hubbul mali utawi demen maring bondo, cinta harta was sarafi lan saraf pakai sin itu artinya berlebih-lebihan. Pakai shin syaraf cinta kemuliaan, tapi ini saraf ya, musrifin berlebih-lebihan. Mencintai harta dan seneng maring sing perkara berlebih-lebihan kuyang budani nukulake menumbuhkan an-nifaqa ing kemunafikan fil qalbi ing dalam hati. Kama yang butuh kama kaya barang yang butuh kang nukulake apa al mau banyu al bukla ing tumbuh-tumbuhan ai dimanai di bawah al buklu kullu nabatin akhtarat bil ard setiap tanaman yang menghijaukan bumi, tanaman ya al buklu. Cinta dunia ini bermasalah. Saraf musrif ya, ada ungkapan kata mutiara begini, la khaira fis sarafi wala sarafa fil khairi. La khaira orang kebagusan fis sarafi in dalam
berlebih-lebihan, wala sarafalan tidak ada sesuatu yang berlebih-lebihan fil khairi dalam kebaikan. Jadi kalau itu dianggap baik biasanya pasti tidak ada berlebih-lebihan. Demikian juga tidak ada berlebih-lebihan dalam sesuatu yang baik. Itu ada ungkapan begitu. La khaira fis sarafi wala sarafa fil khairi. Allah la yuhibbul banyak. Posisi di sini kan ketika posisi memang harta saraf tadi tidak mal ya. Kalau mal sebetulnya ada masalah kalau itu kemudian menjadi bagian, menjadi wasilah kepada akhirat, itu pun harus hati-hati karena di budaya setannya itu kan yang harus diperhatikan. Sebagai wasilah, tetapi itu ternyata baru diucapkan. Tapi dalam kenyataannya bagaimana, di dalam hatinya seperti apa, itu yang tahu kan hanya kita. Waqad kana lan teman-teman ono sapa Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri rahimahullah taala. Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Yaqulu ngendika sapa Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri, "Lau anna 'abdan 'abadallaha ta'ala bi jamil ma'murat." Lau anna 'abdan lamun sak temene kawula, sak temene utai kawula iku abada nyembah ibadah sapa abad Allah taala bi jami'il ma'murat, bi jami'il ma'murati kelan sekabehane perkara kang den perintahake, pira-pira perkara kang den perintahake, illa annahu kejaba sak temene abad iku yuhibbud dunya, demen sapa abad ad-dunya ing dunya, illa nudiya alaihi yaumal qiyamah, kejaba nudiya den undang-undang alaihi ngatasi abad yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, ala ruusil jami ing ngatasi sekabehane wong, maksudnya ruus itu ya jami atau di hadapan orang banyak, maksudnya begitu. Ala inna hada fulanun, dia akan dipanggil di hari kiamat, dipanggil, ingatlah atau perhatikanlah, inna hada fulanu ibnu fulanin, ikilah fulan bin fulan, diumumkan itu di hadapan orang banyak di akhirat nanti. Qad ahabba, teman-teman wis demen sapa fulan ma ing perkara abghada kang bendu sapa al haqqu pangeran, sapa al haqqu Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Fayakatu moko hampir-hampir atau parek apa lahmu wajhi daging wajahe wong mau iku yaskutu tiba apa wajhu, lahmu wajhu rontok, maksudnya saking mungkin bahasanya dipermalukan, hampir saja wajah daging wajahnya rontok. Wal muradu bidunya, wal muradu lan kang den maksud kang den karepaken bidunya kelawan dunya. Apa itu dunia? Itu sebetulnya dianggap dunia maksudnya gitu ya. Ya ini ya dunia, tetapi orang berpikir hubud dunia itu mazada, ma perkara zada kang luweh atau tambah alal hajati ing atase kebutuhane asyariyati kang bangsa syariah. Secara hajat yang syariah, dia itu sebenarnya kebutuhan atau bukan? Kalau lebih dari apa yang dia butuhkan berarti itulah dunia. Prinsip konsepnya begitu. Awak dewe itu dianggap hubud dunia atau tidak, dalam penjelasan sederhana adalah, yang sederhana simpelnya adalah, dia dikatakan dunia kalau mazada alal hajat, sesuatunya itu lebih dari kebutuhan yang kita butuhkan atau kebutuhan manusia itu yang dibutuhkan secara syar'i. Makanya pertanyaan, iki kebutuhan apa keinginan? Nah, ini kan kadang begitu ya, ini kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan sampean adalah mengaji, hanya butuh paling melampah, hanya jalan atau ya banter-banter yang ngepit. Ning sampean jaluk tuku mobil, jaluk tuku motor, nah itu misalnya. Padahal tidak dibutuhkan untuk jadi santri di sini motor. Maka itu namanya dia berarti
kecuali sudah pada tahap dia membutuhkan kendaraan atau mobil itu untuk thalabul ilmi atau untuk proses dia belajar. Santri apakah butuh HP? Itu yang pelajar terutama. Nek mahasiswa butuh apa lagi? Butuh jadi ya. Jadi mbak-mbak ini butuh. Santri pelajar masih haram ya, masih haram bawa ya Kang Isan ya, masih haram ya. Santri pelajar sanawiyah aliyah di pondok loh ya, itu masih haram. Itu berarti dia masih belum menjadi kebutuhan. Memang di setel atau di setting di pondok itu HP belum menjadi kebutuhan. Kebutuhan belajar yang menggunakan teknologi informasi disediakan oleh pondok dengan laborat misalnya. Terus kalau orang tua wali ingin menghubungi, ada menyediakan HP di pengurus. Kalau kemudian santri nekat bawa HP ngantek di dan sebagainya, berarti sebenarnya dia mazada alal hajah di situ. Berarti sebenarnya dia melebihi dari kebutuhan dia sebagai santri. Tentang keamanan untuk misalnya razia ya, razia ya kan. Razia tiga pakakan. Gepuk, wah, ya, apik, ning melas ya. Atau kalau tidak mungkin ada yang ditahan atau dijadikan apa, harta jarahan, dijual untuk beli semen. Ya itu monggo aturan apa namanya, undang-undang di lokal ya. Hajat sama dengan orang, sebetulnya butuhnya adalah apa yang dia butuhkan. Kalau berlebihan, nah itu ya kalau berlebihan. Ada mazada apa tadi? Al-hajah asyariyah tadi ya. Al-hajah asyariyah. Kebutuhan atau keinginan. Nah, ini tadi. Jadi kalau itu kebutuhan ya. Ya kan kadang-kadang orang punya mobil mewah, mobil apa ya, punya pakaian, rumah yang megah dan sebagainya, itu bagi santri ya kita berpikirnya positive thinking. Jadi kalau kita memang tidak mampu untuk berpikir bahwa itu apakah mazada al hajjah atau begini, apakah dia bisa menata hatinya atau tidak. Jadi kita tidak usah mikir atau apa namanya suudon atau prasangka atau kemarin khatir kulli khatirin yahturu dan sebagainya. Tidak usah punya terlintas apapun pada orang lain. Pokoknya nggak usah mikir orang lain. Bisa jadi orang yang mewah dan sebagainya, dia memang sudah punya makom, dia sudah punya ikomah untuk ada di dalam posisi itu. Kita tidak dalam posisi apa namanya hati yang bisa merasa bisa tajrid misalnya, atau alal hajah tadi syara'iyah ya. Kita tidak usah mencoba untuk masuk atau berusaha meniru orang yang seperti itu. Jadi ada orang yang kelihatan nampaknya adalah ulama atau mungkin ngerti tentang agama, tetapi kehidupannya kok wah ya. Nah, kita udah usah mikir itu. Jadi makomnya berbeda. Makom kita kalau memang kita tidak bisa menjaga hati, tidak bisa merasa itu adalah mazada alal haja, ya jangan masuk ke sana. Makomnya sudah berbeda. Ada tujuan atau ada makom yang berbeda antara kita dengan orang-orang yang lebih dari kita itu. Espomen urip iki dinikmati sajalah, tidak usah mikir urusan orang lain. Arep sugih arep melarat, awak dhewe iki kita sesuai dengan keadaan kita aja, normal saja. Terus wakana Abul Hasan, wakana la sapa Abul Hasan
Ali ibni Al-Muzayyin, Hasan Ali bin Ibn Al-Muzayyin rahimahullah ta'ala. Ya kulo ngendika sapa Abul Hasan, Imam Abul Hasan, "Lau zakkaitum rajulan hatta ja'altumuhu siddiqan." Lau zakkaitum lamun to nyucikake sapa sira rajulan ing wong suwiji hatta ja'altumuhu sehingga dadekake sapa sirahu ing rajul siddiqan ing kanca atau siddiqan wong kang bener, la yabau moko ora merdulekake sapa Allah sapa al-haqu Allah al-haq Allah taala halimul Allah luhur sapa rajul mau Allah tidak akan memperdulikan orang yang kau anggap atau yang kau sucikan tadi. Seandainya kau menyucikan seseorang sehingga engkau menjadikan dia sebagai orang yang benar, orang yang siddiqan, Allah tidak menganggap itu. Wa huwa hale utawi rajul iku yusakinu manggonake netepake sapa rajul ad-dunya ing dunya fi qalbihi kelan atine atau atine rajul. Jadi Allah tidak menganggap anggapan kamu pada seorang yang dianggap sebagai siddiqan, orang yang betul itu, Allah tidak akan menganggap itu selagi orang yang rajul itu masih menempatkan dunia di hatinya. Awak dewe tidak usah silau dengan orang yang kelihatannya hebat secara agama dan sebagainya atau siddiqan tadi, selagi dia masih ada yusakinud dunya biqalbihi. Allah tidak melihat selagi orang itu masih ada nilai menempatkan dunia di hatinya. Fakila mokoden ucapake lahu katiman faida sakanaha arikalane faida sakanaha moko arikalane manggonake sopo wong ha ing dunya li ajri ikhwani krana arah sedulur-sedulure wa ayalihi lan keluargane abad atau wong wa ghairihim lan saliyane wong minal malazimi saking biro-biro kelaziman perkara kang tetep liyung fiqaha drapan supaya nafkahi sapa abad ha ing dunya alaihim ing atase ikhwan iyal wa ghairihim. Pertanyaan dikatakan bahwa lalu bagaimana jika dia memikirkan berusaha untuk tujuan nafkah kepada ikhwan, saudara, keluarga dan yang lain. Itu bagaimana? Faqala mokon jawab sopo Syekh Abdul Hasan, da'auna 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 itu yang ngedohaken atau ninggalake sopo kita. Dauna ninggalake dak mari itu ya, tinggalkanlah. Dauna ninggalake sapa kita nyuwun muga-muga iso ninggalake sapa kita min hadis salafati saking ikilah min hadis salakat apa salafat salakat min hadis tetap harus hati-hati maksudnya begitu. Wallahi lan demi Allah mahalaka man halaka. Wallahi lan demi Allah mahalaka ora rusak sapa man wong halakan kang rusak sapa man min ahli thariq sang ahli dalan, ahli thariqah, ahli dalan, orang yang sedang menempuh perjalanan agamanya ini illa min halawatil ghani kejaba saking manise rasa cukup fi nufusihim ing dalem awak dheweke wong-wong mau. Jadi yang paling nikmat itu ya paling orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada di dalam dirinya itu lebih nyaman. Wes pokoknya ora direwangi utang-utang. Jadi urip iki nek iso ora utang. Cukup. Ini ya kepengen tuku mobil, kepengen tuku motor mabur. Mau tuku apa misal HP wis dicukup-cukupaken. Itu malah rasanya nikmat min halawatil ghani fi nufusihim. Rasa cukup. Cukup dengan keinginan tadi, kebutuhan tadi. Wallahi lan demi Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran illa huwa kejaba Allah man
ini saat temene ingsun iku la arif yakti ngerti sapa ingsun. Berapa? Masih 10 menit ya? Ya. La arif yakti ngerti sapa ingsun man ing wong yadkhulu kang manjing sapa man ali ing atase man apa air dunya iku ali tetep ngerti man air dunya utawi keinginan utawi napa niku ya keinginan atau kehormatan dunia. Fayaqsimuhu moko nyalurake sapa manhu ing apa fayaqsimuhu moko nyalurake hu ing ma ya ala hukukillah sapa man hu ing ma ala hukukillah ing atase pira-pira hak Allah taala fayasiru moko dadi sapa man Faisiru moko dadi apa dalika mengkono bagi ma'barati sahatihi sartane lebarane sahah ya tanggung jawab man hijaban iku dadi hijab qati'an kang mutus apa hijab lahu katiman anillahi ta'ala sami Allah ta'ala. Jadi harta-harta yang dia tadi apa namanya masih ada kaitan dengan air dunya itu bisa menjadi ijaban qati'an lahu anillahi ta'ala. Kalau dia mungkin berusaha untuk membagi hak Allah, masih harus hati-hati di situ. Wa kana sayyidi lan wa kana al-annalu sapa sayyidi sayyid bendoro kita Abdul Hasan Asyadili Abdul Hasan Al-Asyadili rahimahullah taala yaqulu indika sapa Abdul Hasan la yataraqqa muridun qattun illa an sahat lahu mahabbatul haqq. La yataraqqa ora bakal munggah meningkat sapa muridun seorang murid orang yang punya keinginan untuk menuju pada Allah qattun babar pisan illa an sahat kejaba an sahat lamun sah bener lahu katiyam pemahabbatullahi cintane maring zat kang hak Allah taala wala yuhibbuhu lan ora demenhu ing man sapa al haqu Allah kang hak taala hale mauluhur hatta yabghida sehingga lu sapa man ad-dunya ing dunya wa ahlahu lan ahline dunya. Ini benci di sini sebetulnya ya bukan benci dalam arti benci bukan. Ya, menghindari terjerumus dalam kehidupan duniawi tadi. Bagi kita bukan berarti benci sama sekali ya. Tapi ini masalahnya kan memang riskan kan dunia itu, duniawi. Wa yazatu lan zuhud sapa man fi na'imid daraini ing dalam kenikmatan dunia. Darain bisa dimaknani dunia. Wa qala aidan qala lan dika sapa Abdul Hasan Asyadili aidan halimane kullu muridin utai saben-saben murid ahabba kang demen sapa murid ad-dunya ing dunya fal haqqu maqatai zat kang hak Allah taala hale maha lurus yukrihu sengit atau bendu sapa Allahu ing murid ala hasbi mahabbatiha ing atase milang-milang kecintaan maring dunyane lahu kadhe murid kasrotan ing dalem akeh wakilatan lan ing dalem sidike. Kalau dia terlalu berlebihan ya kasrah ya Allah kurihnya besar. Kalau kilah juga kilah sedikit. Fayajibu alal muridi fayajibu maka wajib alal muridi ing atase murid ayar miyanto ngontalake melempar sapa murid adunya ing dunya menjadi saking tangane murid wa min qalbi lan saking atine murid. Awwala dukhulihi dalam kawitane mancingin murid fitoriki dalam thariqah atau dalan menuju Allah. Jadi kalau orang ingin menuju kepada Allah ya dimulai dengan dia meninggalkan hal-hal dunia itu dari tangan dan hatinya. Dia berpikir kepada menuju kepada Allah. Wa mata talaqonalan kapan talaqona talqin sapa man janji sapa man ala syekh ing atase syekh au akhadha ta'ala ali ing atase man al ahda ing janji wa huwa hale utawi syekh iku yamilu condong sapa syekh
murid ya, wa huwa hale utahe murid iku yamilu condong sapa murid ila dunya maring dunya, fala buta moko ora kena ora, moko wajib ayar yen to bali min haisuja, min haisu sajaa saking di teko sapa murid. Kalau dia mau talqin atau dia mau baiat lah kepada seorang guru atau ingin berjanji kepada guru, sedangkan dia masih punya kecenderungan terhadap dunianya, maka dia harus kembali lagi dari mana dia datangnya. Maksudnya supaya niatnya harus ditata ulang lagi. Nolahu ing murid apa tariqud dalan, ya dia akan tertolak. Aina aqalla asasin, maka sak temene luwih sithik-sithik asas atau dasar ing asas sapa al murid bitariqi ing dalam dalan iku az-zuhdu zuhud dunya ing dalam dunya. Zuhud itu ya usaha meninggalkan kesenangan dunia, dan dia ingin memiliki atau fokus untuk menuju pada Allah. Waman lam yazad moko lamun faman moko sopone wong lam yazad kang ora zuhud sapa man fit dunya ing dalem dunya la yahsihu moko rasah iku lahu batiman apa binaun utawi bangunan syai'an sama sekali fil akhirati dalam akhirat. Kalau dia tidak bisa zuhud di dunia, maka dia tidak sah untuk mendapatkan satu bangunan atau satu pahala sama sekali di akhirat. Riyen nggih. Di bahasan zuhud ya, bahasan apa namanya, hubud dunya dan zuhud ya, kebalikan dari hubud dunya ya zuhud. Ini masih pembahasan itu. Kemarin diawali dengan taubat, kemudian mulai proses untuk berpikir merenungkan bagaimana memandang kepada dunia itu. Batasan hubud dunya tadi adalah mazada alal hajah asyariyah, yaitu yang simpel, apakah ini kebutuhan hajat syar'iyah, apa ini komplementer, ada yang sekunder gitu ya, ada istilah kebutuhan primer, sekunder, terus yang tersier ya, ada hajiyah, tahsiniyah dan seterusnya. Itu ada yang hajiyah hajat, ada yang ini tahsiniyah, ada yang hanya untuk zinah atau apa ya, bermewah-mewah dan sebagainya. Dan akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu